Masih baru ya, 3 dokter umum, tapi 3-tiganya dokter umum ya, karena pagi asumsinya untuk pagi, sore, malam. 3. Itu berarti nggak ada yang libur nih si dokter itu kalau 3 kan, pagi, sore, malam kan. Iya. So pagi lagi yang sore lagi yang malam gitu kan. Iya, Karena sebenarnya bagusnya 4, pagi, sore, malam, istirahat, libur, ganti-gantian. Cuma kalau Bu saya kan baru Bu, belum tahu ini minimal 4, 3 perawat, 3 bidan kalau mau ada persalinan misalnya direkam ya Pak? Iya. Supaya ini. Hah? Supaya. Ya. Kalau misalnya mau ada persalinan berarti bidannya ya minimal 3, perawat juga, terus harus ada kalau misalnya mau jadi apotek tadi berarti nggak mesti gini ya, nggak mesti harus ada instalasi farmasi, bisa bersama apotek, cuman harus ada analis. Analis. Karena untuk laboratorium kayak gitu. Minimal ketenagaannya D3, nggak boleh SMKF semua, nggak boleh ada ya di SMK ya. Nah itu nggak boleh, minimal ketenagaannya D3 karena punya STR. Iya. Itu kalau untuk ketenagaan untuk rawat inap. Kalau yang dikumpulkan itu STR atau SIP? Sebenarnya dari dulu SIP, tapi sekarang karena mau buat SIP itu harus ada akun SDMK. Akun SDMK itu harus ada kode registrasi klinik. Kode registrasi klinik itu harus ada izin klinik dulu baru bisa kode registrasi. Jadi sekarang STR, kontrak kerja, sama surat pernyataan bahwa akan melengkapi SIP pada saat izin operasional telah terbit. Gitu. Ya. Jadi semua tenaga kesehatan yang bekerja di klinik nantinya harus punya kontrak kerja, surat pernyataan, sama STR. Surat kontrak kerja ya. Kontrak kerja dengan klinik. Jadi pakai apa sih? Pakai materai ya? Iya. Pernyataan juga pakai materai. Terus daftar ketenagaan. Jadi daftar ketenagaan nanti ada nomor, nama, jabatan, nomor STR, masa berlaku STR, nomor SIP, masa berlaku SIP, keterangan. Kalau nggak ada SIP-nya berarti? Iya, nggak apa-apa. Kan ya? memang nggak ada kan? Ya. Itu untuk daftar ketenagaan. Kalau daftar obat-obatan, kalau misalnya kerjasama dengan apotek, berarti MOU aja, MOU dengan apotek sama surat izin apotek. Tapi kalau ada instalasi farmasi sendiri, berarti obat-obatan yang ada di klinik dibuat daftarnya apa aja obat yang ada di klinik. Gitu. Terus MOU dengan pihak limbah medis untuk pembuangan limbah D3, jarum suntik, spek, kasa, yang ini ya cairan dan lain-lain kayak gitu. Jadi nanti di MOU pihak ketiganya dibaca betul-betul Pak, karena kalau untuk rawat inap berarti kan ada laboratorium ya, limbahnya kayak gimana, pengangkutannya segala macam gitu. Mangga aja tuh mau sama pihak ketiga apapun. Ambulan kayak gitu. Kalau ambulans iya, sebenarnya wajib ada ambulans ya, jadi bisa MOU dengan kantor desa. Kalau misalnya ada banyak modal mau beli sendiri Bu, ya mangga aja. Ya. Tapi kalau enggak, saya mau MOU dulu Bu, ya mangga. Yang penting ada MOU-nya ya. Kalau itu SLF kayak gitu. Iya. Terus kan belum. Terus kan dokumen berikutnya SPPL, surat pernyataan pengolahan lingkungan. Nah, surat pernyataan pengolahan lingkungan ini ada nanti di OSS RBA. Nanti ke lingkungan hidup, tapi dari OSS itulah nanti pokoknya. Makanya kita perlu MOU dengan pihak ketiga untuk pembangunan limbah medis. Lalu PBG, pemanfaatan bangunan gedung atau IMB sebenarnya untuk klinik mau rawat sebenarnya ya, untuk rawat inap, rawat jalan tuh harus bentuknya klinik. Tapi kalau rawat jalan masih bisa bentuknya tempat usaha, nggak boleh rumah, tempat usaha. Harus ganti ya. Iya. Fungsi yang tadi rumah menjadi klinik. Jadi apalagi untuk rawat inap wajib peruntukannya klinik, nggak boleh rumah. Iya, nggak boleh rumah tinggal. Gitu. Nanti ngurusnya kalau itu di PUPR. Berarti harus dirubahnya anu dulu. Bukan. Kalau SLF juga Nah, SLF juga teh. Di PUPR juga. Itu mangga aja ditanya apakah masih perlu SLF atau bisa pakai
surat surat pernyataan itu tanya aja nanti di PUPR-nya. Kalau kemarin yang klinik itu bisa pakai yang izin apa SIP akupuntur bisa pakai surat pernyataan akan membuat. Nah makanya mangga aja ditanya. Nanti tinggal ditanyakan aja ke PUPR. Kumaha nanti kebijakan PUPR kan ini bukan dari Dinkes itu. Kalau kita kan ngikut ya Pak ya. Iya. Terus karena tahun kemarin memang pasti pakai surat pernyataan yang akan PBG gitu ya, tapi nggak tahu Pak, karena ada wacana karena tahun ini harus ada SLF gitu, cuman belum di ini makanya mangga aja ditanyakan ke PUPR kayak gimana. Terus kalau tadi bentuk klinik rawat inap harus badan usaha, berarti harus ada akta notaris. Harus ada akta notaris, terus apa lagi? Akta notarisnya Akta notaris badan usaha Pak. badan usaha. Oh, jadi kalau seperti klinik CP, rawat inap BT gitu ya. harus ada berbadan usaha, mau PT, CP, Oh iya. apa aja lah. Mohon atas sudah Mangga aja. di bawah badan usaha. Karena denah ruangan untuk si klinik rawat inap ini apalagi persalinan ya. Jadi pasti kan ada ruang tindakan. Karena kalau untuk rawat inap ruang tindakan harus berbeda dengan ruang pemeriksaan. Ini lebih bagus ruang tindakannya menghadap ke depan, di bagian depan. Jadi kalau terjadi sesuatu dan lain hal, misalnya ada pasien kecelakaan atau apa, jadi bisa langsung masuk. Jadi sebenarnya lebih bagus ruang tindakan itu ada pintu tersendiri dari luar. Jadi ada pintu untuk si ruang tindakan, ada pintu untuk masuk ke klinik. Terus ada ruang tindakan umum, ada ruang pemeriksaan. Kalau mau ada kebidanan mangga, poli kebidanan. Kalau misalnya mau persalinan juga saya Bu, berarti ruang tindakan persalinan kan nggak bisa bergabung dengan si ruang tindakan umum yang di depan. Ya kan nggak mungkin ya Pak ya. Bisa persalinan di depan nggak bisa. Persalinan beda lagi. Iya. Terus kalau mau tadi saya bilang kalau mau ada apotek ada instalasi farmasi mangga, kalau enggak berarti MOU dengan apotek terdekat. Terus laboratorium, disediakan ruangan laboratorium. Sebenarnya ruang laboratorium itu harus ada ruang pengambilan sampel, ruang administrasi, ruang pemeriksaan sampel. Tapi kalau misalnya ruangan terbatas, mangga berarti ruang pengambilan sampel bisa dilakukan di ruang tindakan umum. Untuk administrasinya bisa di bagian pendaftaran. Jadi satu ruangan itu hanya untuk pemeriksaan saja. Tapi kalau misalnya luas bisa disekat ya mangga aja, lebih bagus gitu. Terus ada ruang wajibnya nih ya, pojok ASI, ruang sterilisasi, terus ya pasti tempat penyimpanan limbah sementara ya, untuk karena kan kadang pihak ketiga itu nggak ngatur setiap hari. Kadang ada yang tergantung MOU Pak, pokoknya kadang 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali, bisa kadang 3 bulan sekali. Sebenarnya dia ngangkut itu kalau sudah cukup 10 kilo, kalau enggak cukup, kalau enggak salah saya baca-baca perjanjiannya. Iya, betul. Kalau enggak cukup berarti ditunda tetap bayar gitu ya, full. Mau sebulan sekali kah, 2 minggu sekali ya mangga klinik dengan pihak ketiga kan. Itu. Terus minimal tempat tidur 5, maksimal 20. Terus pasti ada laundry, tempat cuci kan, tempat masak, pantry. Terus juga pasti ya. Tapi tetap ada yang Bu di SLF. Ya di SLF, di self assessment. Iya di Permenkesnya ada. Di Permenkes 14-nya ada. Jadi nanti bisa dibaca-baca yang ini. Terus antara satu tempat tidur dan tempat tidur yang lain kan nggak mungkin rapat-rapatan ya. Pasti ada lemari pasien, kursi tunggu. Kalau misalnya satu kamar itu dari 3 orang kan berarti ada tirai. Nah, gitu. Memang sudah ada bangunannya. Nah, bangunannya itu lagi nyicil juga. Nyicil ya? Nyicil. Jadi belum dibangun. Udah bangun sih sudah. Sedang berlangsung. Sekarang kan saya dulu nih yang lagi lagi akupuntur dulu lah gitu. Bapak
dokter. Bukan, saya D3. D3, dari D3 mau ke D4 ya nantinya. Kalau izin apotek ke sini juga? Enggak, Beda. kalau izin apotek ke SDK. Oh, SDK kan ke Padiki. Bagian Ya itu betul ke Pak Diki. Pak Diki Enggak. ke Kalau apotek bukan ke Pak Diki, ke Bu Nur. Bu Nur ya. Bu Nur. Saya minta nomor Bu Nur ya. Nah, nanti aja saya Nanti ya. temenin ke sini biar ke SDK kan biar bisa ngobrol dengan Bu Nur kalau mau izin apotek ya. Iya. Nah, Jadi kayaknya lebih mudah semua apotek ya, Bu. terus semua peralatan teh yang ada di semua peralatan yang diwajibkan di Permenkes itu wajib ada bentuknya. Permenkes nomor 14 Nomor tahun 2021 sama Permenkes nomor 17 tahun 2024. Itu semua peralatannya 17. kalau enggak tulisannya positif negatif 1 buah 2 buah itu berarti bentuknya wajib ada. baik. Oh. Oke. Jadi rekomendasi itu kita keluarkan kalau peralatannya Sudah lengkap. kalau saya saran kalau belum banyak yang mau persalinan atau belum tahu apakah banyak yang akan rawat inap, lebih baik rawat jalan karena peralatan untuk laboratorium itu Lumayan ya, Bu. mahal banget. Bukan Kalau lumayan, misalkan- mahal banget, nget. Dari kita buat sekarang lewat jalan. Mau nanti upgrade ke rawat inapnya susah nggak, Bu? Ya sebenarnya kalau misalnya sebenarnya peralatan bilang susah enggak itu tergantung ya Teh ya. Kalau misalnya peralatannya sudah lengkap, sekarang pun mau rawat inap juga nggak masalah Teh. Itu takutnya tuh kalau misalkan kita udah bikin surat izin rawat jalan, suatu saat pengen rawat inap tuh repot lagi gitu ngurus-ngurus Iya perizinannya. repot tuh kan berarti ya tetap karena kan kita ngurus SIP lain Iya, kalau kita gitu. sudah ngurus dari awal bukan ngurus dari awal kayaknya saya nih setahun lagi nih pengennya rawat inap nih cuman Gitu. si ketenagaan sudah dicari dari sekarang Gitu, sudah Sa. dibuat SIP-nya terus peralatan apa aja yang diperlukan untuk rawat inap sudah dilengkapi sekarang nanti pada saat kita tahun depan kita mau naik jadi rawat inap ya nggak susah lagi karena kita sudah Udah siap ya. yang susah itu makanya saya bilang antara susah enggak tuh ya tergantung tuh ini yang susahnya itu kita mau tahun depan juga diurus nah itu yang susah tahun depan baru tahun depan sibuk nyari tenaga baru sibuk beli ya susah Oh, jadi apa dadakan ya, dadak. jadi bulat kan susah Harus direncanakan. kalau saran Gitu saya sebelumnya. Lengkapi dulu ya. kalau saran saya kalau saran nih ya mangga aja kalau misalnya ini ya rawat jalan aja dulu biar kita tahu wangsa pasar banyak nggak sih yang mau berobat di klinik kita Sekarang tuh di Lembang tuh lagi banyak klinik baru. iya benar Betul ya, Bu? di Lembang lagi ada klinik Ada lagi yang katanya yang sedang baru hah mau yang lagi buat izin yang deket BIB BIB itu apa teh Inseminasi buatan, di baby. daerah sana Pacuan Kuda. Baby itu buat ini, buat apa sih? Suntik Tapi sapi. kalau di Baby. Sesko AU tuh memang pasti banyak karena kan dia ada Sesko AU ada Sespil ada Zafira Iya, ada Violet ada dekat situ Askia 2 Nah, iya, Asari banyak. Askia 3 Yope Pindad ya kan Iya, baru. terus Lumina Nah, ya itu baru. makanya saya bilang tergantung sebenarnya Teh kalau misalnya banyak kita memang banyak Bu pasien kita yang rawat inap ya mangga aja kalau memang ini cuman kalau kita belum tahu apakah ada yang rawat inap atau enggak kalau saya sayang gitu. Karena apalagi gimana ya peralatannya itu Mahal. banget laboratorium itu hematologi analyzernya itu sekitar kalau katanya yang paling murah nih yang baru ya 150 Wow. juta itu baru satu alat belum fotometer belum mikroskop belum centrifuge belum alat-alat yang lain gitu. Makanya saya kalau mau rawat inap makanya tergantung modalnya kuat atau enggak karena kalau itu mau beli alat kan satu duit Pak. Iya kan? Nah lain kalau misalnya
ada klinik yang memang sudah prepare ya. Saya ini nih eh, mau apa? Sudah prepare. Memang dia dokter ke ini pula untuk ke alat labnya dia memang sudah disediakannya dari awal. Memang kayaknya dia lebih konsen ke laboratorium karena dia mau spesialis si lab nantinya, nggak masalah. Atau itu pelan-pelan, ini dulu siapin ini dulu hematologi analyzernya. Enggak, kadang juga laboratorium itu bisa KSO kerjasama dengan orang lain yang alatnya bisa kita bawa ke klinik. Mangga. Tapi kalau kita nggak punya belum ketemu dengan orang yang mau kita KSO alat, agak berat kalau beli sendiri teh. Cuma sudah ada kenal KSO? Belum sih, Bu. Nah itu teh, makanya saya kalau kayak gitu lebih baik kalau saya rawat jalan dulu, sekaligus kita lihat pangsa pasar. Apalagi persalinan kan perlu alat infantifis sistem PPIP kayak gitu. Itu kalau di Shopee itu saya lihat 15 sampai 12 jutaan. Kalau rawat jalan ya itu dokter minimal 2, mau dua-duanya dokter umum atau dokter gigi. Mangga, satu dokter umum satu dokter gigi boleh, satu perawat gitu aja. Nah, alat-alatnya alat itu aja, alat ada di Permenkes alat-alatnya. Nomor 17 2004 ya. Iya. Peralatan. Boleh minta nomornya, Bu? Boleh, nanti saya kirim via WA. Iya. Checklistnya sama Permenkesnya. Bu Ria. Dengan nomornya berapa? 0823 0823 1503 1503 2268. 22. Makasih ya, Bu. Udah sekarang udah tutup, Bu. Oh. Jadi sudah ada izin 3 bulan atau 4 bulan tutup karena sayang loh. Nggak rame, Bu, nggak rame. Tapi kalau misalkan kayak itu bisa nggak sih surat izinnya diakuisisi? Nggak bisa. Oh, nggak bisa diakuisisi. Nggak bisa. Nggak bisa kalau namanya tetap itu. Oh, Tempatnya namanya tetap di situ. Oh, tempatnya di situ. Boleh, nggak masalah. Namanya tadi klinik apa namanya? Psikomedika. Psikomedika dekat pelopor ya, data semen B. Iya. Data semen B pelopor depan situ, depan rumah makan. Pengkolan atau apa gitu tuh. Sampingannya. Oh, sekarang tutup. Jadi makanya kata saya. Kalau yang ini Hirosah gimana? Enggak lagi, Pak. Enggak itu. Oh, enggak ya. Kenapa izin itu? Oh, tidak ada izinnya. Sudah kita datangin juga, dia sudah jadi praktek mandiri ya, Pak. Oh, praktek mandiri balik sekarang. Ada satu dokter di sana. Iya, memang satu dokter dan apotek ya. Klinik apa tadi? Cikole Medical. Makanya saya bilang kita rawat jalan dulu atau kita buka praktek mandiri. Pernah nggak jadi buka praktek mandiri, Pak? Udah. Yang dokter umum? Enggak, baru saya sama kebun tuh. Praktek mandiri dokter umum dulu sambil kita lihat banyak nggak ya? Cocok nggak ya ini? Nah kalau kayaknya rame, baru kita buka klinik. Sebenarnya tuh saran kalau memang kita belum pernah buka ini loh, karena lebih gampang sih praktek mandiri. Cuman kalau tanya sudah ada, Bu, saya pegawainya sudah ada pegawai apa aja teh? Apa sih namanya? Apotek ada, dokter umum ada, dokter gigi ada, udah siap. Perawat ada, bidan ada. Oh, bidan ada ya? Dental kliniknya sudah ada juga. Nah, dentalnya belum. Nah itu berarti disediakan oleh kita. Dental unit, Tata tahu harganya? Katanya yang bekas ada yang 100-an ya. Sekitar itu 100-an. Yang bekas dokter Aminuddin. 100 itu teh. Nggak apa-apa kalau sudah ada tenaganya ya sudah rawat jalan aja, tapi biar nggak berat betul nanti kalau sudah rame berangsur-angsur beli alat nanti untuk lab beli alat ini. Bertahap ya.